kita datang ke kantor Pengadilan Negeri Jombang untuk meluruskan sejarah kawan-kawan. Bagaimana kemudian telah terjadi dugaan perampasan atas tanah di bekas perkebunan Umbalan yang sejatinya telah digarap oleh petani di Desa Nonasih. Ini kemudian direkayasa dan dimonopoli oleh kaum pemilik modal kawan-kawan. Pada tahun 1964 melalui surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur, ini kemudian memberikan alas hak atas tanah yang telah digarap di tanah bekas perkebunan Umbalan kepada petani-petani kawan-kawan. Tanah tersebut sekarang telah dimonopoli atau bahkan dikuasai oleh satu keluarga saja kawan-kawan. Dan dengan apakah telah menjual tanah-tanah garapan ini dengan pada tahun 64. Surat keputusan ini diambil dengan paksa kawan-kawan. Maka kemudian ketika timbul sertifikat hak milik atas daerah garapan yang sama, maka kemudian itu patut diduga penuh dengan manipulasi kawan-kawan. Sampean rela kasus sampean ini kemudian dijadikan mainan kawan-kawan. Jelas pernyataan sikap kita menginginkan lembaga peradilan melalui Pengadilan Negeri Jombang akan mampu memutus nantinya perkara ini dengan seadil-adilnya kawan-kawan. Ini juga mendapat sorotan dari kawan-kawan yang tergabung dalam jaringan anti korupsi Jawa Timur kawan-kawan. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Hidup mahasiswa! Saudara-saudara, kita di sini bukan untuk konvoi, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk berwisata, saudara-saudara. Kita di sini menuntut hak kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai petani-petani yang kekurangan pangan, saudara-saudara. Berdasarkan SK tahun 64 yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agraria, kita menuntut hak kami kembali yang sekarang telah dikuasai oleh mafia-mafia tanah yang bukan warga Wonomerto, saudara-saudara. Mana mungkin bukan masyarakat Wonomerto mempunyai tanah 96 hektar yang terletak di Wonomerto. Kita sebagai ahli warisnya harus meminta kembali dan kita mengurus secara hukum, kita perdatakan di Pengadilan Negeri Jombang, saudara-saudara. Jangan sampai kita dilemahkan oleh oknum-oknum, oleh peraturan-peraturan yang membodohi kita semua, saudara-saudara. Sekarang ini SK harus diganti baru, untuk rakyat miskin, kawan-kawan. Biar bisa garap tanahnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong kawan-kawan tetap berbaris yang rapi. Tunjukkan bahwasanya kawan-kawan adalah masa yang terdidik, yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berwatak kerakyatan. Hidup petani! Hari ini singkat kata, kita hanya akan menyerahkan dokumen-dokumen yang pernah atau putusan-putusan yang telah pernah dibuat oleh Pengadilan Jombang beberapa waktu yang lalu. Dan perlu kita ingatkan bahwasanya saat ini kawan-kawan petani yang tergabung dalam Bahtera Bangsa mengajukan gugatan beberapa tahun yang lalu. Kasus yang sama, tanah yang sama, sejarah sama. Pengajaran
telah dimenangkan oleh rakyat. Ingat kan kawan? Ingat. Hari ini kasus yang sama, objek yang sama. Kita yakin seyakin-yakinnya Pengadilan Negeri Jombang ini nanti akan mampu membuat putusan yang meluruskan sejarah kawan-kawan. Tahun 1964 ada pengakuan hak seperti yang ada di sini. Dalam putusan ini di pengadilan telah dimenangkan oleh masyarakat, dan kita berharap agar Pengadilan Jombang ingat putusan-putusan yang telah memenangkan rakyat seperti tahun-tahun yang kemarin kawan-kawan. Ini keputusan pada tahun 2008 yang pada intinya kasusnya itu sama, sejarahnya sama, ya, SK-nya juga sama, Pak. Waktu itu memenangkan masyarakat, kemudian dikuatkan di Pengadilan Tinggi Surabaya, dan kemudian juga kuatkan di putusan Mahkamah Agung. Nah, hari ini warga atau kawan-kawan dari lereng Nganjuk Semara itu juga melakukan gugatan. Sejarah sama, objek sama, masakan juga sama, tapi hanya beda tempat. Kita hanya mengingatkan agar beberapa putusan-putusan yang dulu pernah dibuat oleh Pengadilan Negeri Jombang juga akan terjadi pada gugatan kawan-kawan hari ini, kan kawan? Terima kasih, Pak. Kita menginginkan sebuah peradilan yang bersih, yang objektif. Karena apa? Informasi di luar, tanah 96 hektar ini dikuasai oleh siapa? Orang mana? Maka kita mendesak, berharap agar pengadilan ini benar-benar independen, Pak, ya. Independen. Ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang kedua kali pada hari ini Senin, bahwa saudara-saudaraku dari Wonosalam datang untuk menyampaikan aspirasinya, terutama pada hari ini memberikan putusan yang sama menurut rekan-rekan, ya. Jadi ini kami terima, akan kami jadikan nanti bahan perbandingan. Nah, kemudian kami lihat dan kami telah untuk mengadili perkara ini ke depan. Bahwa hari ini adalah bukan putusan akhir, bahwa saudara-saudaraku ini adalah dari pihak penggugat yang menginginkan hak tanahnya itu kembali kepadanya. Yang berdasarkan ini katanya sudah dikuasai oleh orang lain. Tapi sepanjang untuk membuktikan itu berhak mengajukan fakta. Apa fakta itu? Fakta itu adalah bukti-bukti yang akurat dan saksi-saksi. Bukti formalitas itu apa? Surat-surat, saksi-saksi. Nah, kemudian itu buktikan bahwa kami dari dulu menguasai ini. Nah, ini namanya putusan sela. Sela itu adalah formalitas gugatan yang disangkal oleh pihak tergugat. Jadi ini nanti masih panjang prosesnya. Setelah putusan sela itu dijatuhkan, nanti baru masuk ke tahap pokok perkara. Saling-saling pihak penggugat, pihak tergugat mengajukan bukti-buktinya. Diawali dari pihak penggugat. Ajukan saksi-saksinya, ajukan bukti-bukti suratnya secara formal. Karena kebenaran formal dalam sengketa keperdataan itu yang menjadi dasar untuk putusan. Ini tanah saya, ini bukti saya, ini saksi saya, itu. Jadi sekali lagi percayakan ke pengadilan bahwa majelis itu siapapun orangnya, siapapun sukunya pasti tetap akan melihat fakta-fakta kebenaran yang ada dalam proses persidangan nantinya. Percayakan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak eksepsi tergugat 1, tergugat 2, 10, 11, 14 atau 21 mengenai kewenangan hakim absolut. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadili perkara perdata nomor 45/2014 memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menetapkan bahwa perkara ini ditangguhkan hingga putusan akhir. Ini alhamdulillah hasilnya sangat positif. Eksepsi dari para tergugat ditolak, berarti kita yang menang untuk sementara waktu.
Tapi jangan menutup kemungkinan di hari-hari yang akan datang kita harus tetap kompak. Jangan mudah terprovokasi. Hakim seharusnya objektif, hakim seharusnya independen. Kita berharap kemenangan ada di tangan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan pejabat maupun aparat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami